apa kabar kalian? Kembali lagi di channel Dipang Putra. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bertemakan alien, yaitu berjudul A Quiet Place Day One yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan serangan alien yang sensitif terhadap suara, yang mengharuskan semua orang untuk tidak boleh bersuara sekecil apapun agar mereka bisa bertahan hidup. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Kalau gitu yuk mari kita mulai. Film ini dimulai dengan berfokus kepada seorang wanita bernama Samira. Kita panggil saja dia Mira. Mira mempunyai seekor kucing bernama Frodo. Saat ini Samira mengalami penyakit yang sangat parah, yaitu kanker stadium akhir, sehingga dirinya pun harus dirawat di salah satu panti jompo yang berada di kota New York. Seorang perawat di sana bernama Ruben kemudian mengajak Mira untuk ikut bersama anggota lainnya menuju sebuah teater di seberang kota New York, yaitu Manhattan. Pada awalnya Mira menolak ajakan Ruben, tapi pada akhirnya Mira setuju asalkan mereka mampir untuk membeli pizza di salah satu toko yang ada di kota Manhattan. Setelah itu mereka pun akhirnya berangkat bersama menggunakan bis menuju Manhattan, dan sempat terlihat pesawat tempur sedang mengitari kota tersebut. Singkat cerita, Mira bersama lainnya sudah sampai di teater, dan di dalam sudah banyak orang untuk menonton pertunjukan di sana. Tak lama pertunjukan pun dimulai dan semua berjalan normal. Setelah pertunjukan selesai, Mira bersama kucingnya memutuskan untuk pergi seorang diri membeli beberapa cemilan. Tapi di sisi lain, Ruben tiba-tiba mendapat kabar jika ada sebuah kejadian aneh yang berada di dekat teater, sehingga Ruben diminta untuk segera kembali bersama para rombongan. Tapi tentu saja Mira yang mendengar kabar tersebut menolak untuk kembali karena ia belum mendapatkan pizza yang Ruben janjikan. Namun Mira tak bisa berbuat apa-apa dan ia pun pasrah mengikuti arahan Ruben untuk kembali. Tapi tak lama kemudian, meteor dengan jumlah yang banyak mulai berjatuhan dan salah satunya jatuh di tempat lokasi Mira berada. Beruntungnya Mira berhasil selamat, sedangkan di area sekitar dipenuhi dengan debu akibat ledakan barusan, membuat pandangan semua orang sangatlah terbatas. Ternyata sesosok monster alien dalam jumlah yang sangat banyak mulai menyerang sehingga Mira terkena ledakan yang membuat dirinya pingsan. Singkat cerita, Mira akhirnya terbangun diselingi dengan suara batuk, sehingga salah satu pengungsi bernama Henry menyuruh Mira untuk diam agar monster alien tidak menyerang mereka. Ternyata Mira dibawa ke dalam teater dan masih banyak orang yang berhasil selamat setelah kekacauan sebelumnya. Tak lama kemudian, Mira akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Ruben yang berhasil selamat. Bahkan Mira juga senang karena kucingnya juga selamat. Tak lama kemudian, militer datang dengan menggunakan helikopter, mengumumkan dengan suara yang keras kepada semua orang untuk tetap bersembunyi dan tidak menimbulkan suara. Sedangkan suara yang dihasilkan oleh militer berhasil menarik perhatian seluruh alien sehingga tempat tersebut terguncang seperti gempa. Lalu Mira berusaha mengambil Frodo yang sempat kabur, dan beruntung Ruben berhasil menahan Mira. Tapi sayangnya, Frodo menimbulkan suara sehingga posisi Ruben hampir ketahuan dan dimangsa. Namun beruntungnya militer kembali lewat yang membuat si alien pun pergi. Setelah itu, Mira mendapati seseorang yang mendapat kabar untuk pergi ke suatu tempat yang aman dari serangan alien. Militer juga mengarahkan para warga untuk tidak mendekati jembatan karena dinilai berbahaya. Lalu suara ledakan pun terjadi dan saat dicek, ternyata para tentara sudah mengebom beberapa titik yang diyakini sebagai sarang alien, termasuk jembatan penghubung antar kota.
Salah satu orang pun bersuara karena pasrah. Namun Henry akhirnya tak ada pilihan lain selain menghabisinya karena ia terus berbicara. Setelah itu Mira berniat untuk ke toko pizza seorang diri. Meskipun Ruben melarang Mira, Mira pun tetap kekeh untuk makan pizza yang dia inginkan. Lalu listrik pun tiba-tiba padam dan generator menyala secara otomatis. Tentu saja Ruben langsung bergegas untuk mematikannya. Namun sayangnya, meskipun sudah berusaha, Ruben akhirnya tetap tewas dimangsa. Tentu saja kematian Ruben membuat Mira sedih dan pada akhirnya Mira pun nekat pergi meninggalkan teater untuk mencari pizza yang selama ini dia inginkan. Di luar terlihat sudah sangat kacau. Mira juga sempat mengambil beberapa makanan untuk dirinya dan juga Frodo untuk perjalanan. Di tengah jalan, Mira memutuskan untuk istirahat dan memberi makanan kaleng kepada Frodo. Lalu Mira juga tak sengaja bertemu dengan dua kakak beradik yang sedang bersembunyi di air mancur. Karena kasihan, Mira pun memberi mereka jajan. Lalu militer kembali datang dan memberi pengumuman agar para warga pergi ke pinggiran kota untuk naik kapal. Karena diketahui alien ini tidak bisa berenang, Mira kemudian segera mengajak mereka berdua untuk pergi menuju pinggiran kota. Namun di tengah jalan, mereka sempat terhadang segerombolan alien yang pergi menuju sumber suara. Tapi beruntungnya, mereka akhirnya berhasil bersembunyi. Setelah kekacauan barusan, terlihat banyak para pengungsi yang mulai menuju pinggiran kota untuk menyelamatkan diri. Mira pun menyuruh kedua bocil itu untuk segera ikut rombongan pengungsi. Di saat yang lain hendak pergi meninggalkan kota, Mira malah melawan arus dan lebih memilih kembali demi mendapatkan pizza yang selama ini dia inginkan. Namun sayangnya, kekacauan kembali terjadi karena rombongan pengungsi menimbulkan suara, sehingga alien pun mulai membantai mereka semua. Samira berusaha untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya dirinya pun berhasil selamat. Mira sempat kehilangan Frodo, namun Frodo berhasil kembali ke Mira bersama seorang pria bernama Eric. Mira beberapa kali mengusir Eric untuk pergi ke pinggiran kota dibandingkan mengikutinya. Karena bersamaan dengan hujan, mereka akhirnya berhenti berbicara secara langsung. Karena ia yakin suara mereka akan tersamar dengan suara hujan. Eric sendiri mengaku sangat ketakutan dan tidak tahu harus kemana, membuat Mira akhirnya mengajak Eric ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mira kehilangan kunci rumahnya sehingga meminta Eric untuk menobrak pintu, berbarengan dengan suara guntur agar tidak memancing para alien. Ternyata alasan Mira pulang ke rumah adalah untuk mencari obat pereda nyeri karena penyakit yang ia derita membuat tubuhnya seperti terbakar. Sehingga Mira pun memutuskan pulang mengambil obat untuk persediaan. Di saat itu juga, Mira mengatakan keinginan besarnya, yaitu ingin memakan pizza sebelum ia mati karena penyakitnya. Pada awalnya Eric merasa aneh dengan keinginan Mira. Namun pada akhirnya Eric memutuskan ingin membantu Mira karena ia juga hanyalah mahasiswa rantau yang orang tuanya saat ini berada di negara Inggris. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk pergi secara diam-diam agar Eric bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak perlu membantunya. Tapi ujung-ujungnya Eric berhasil menemukan keberadaan Mira sehingga rencana Mira pun gagal. Namun sayangnya Mira tak sengaja membuat suara sehingga para alien dengan jumlah yang sangat banyak mulai mengejar mereka. Mereka berdua kemudian segera kabur dan Eric sempat melempar mobil agar alarmnya menyala untuk memancing para alien. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam stasiun bawah tanah.
Tapi posisi mereka belum aman karena ada satu alien yang juga masuk bersamaan dengan mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kabur melalui saluran air. Tak berselang lama, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan alien tepat di atas mereka. Eric yang terlihat panik ingin berbicara, tapi Mira mencoba menahan Eric untuk tak melakukannya. Yang pada akhirnya, alien tersebut menyadari keberadaan mereka berdua, sehingga dengan sekuat tenaga, mereka pun kabur. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil selamat dan alien terbunuh karena tidak bisa berenang. Mereka berdua berhasil sampai di permukaan tepat di dalam gereja yang di dalamnya terdapat para pengungsi yang berhasil selamat. Setelah itu, kondisi Mira semakin melemah karena obat miliknya habis. Sehingga Eric pun dengan baik hati menawarkan diri untuk mencari obatnya di apotek terdekat. Eric kemudian mulai mencari dan akhirnya berhasil menemukan obatnya di apotek yang terdekat. Yang ternyata tanpa Eric sadari, Frodo sudah mengikutinya dari tadi. Dalam perjalanan pulang, Frodo malah melipir ke sebuah tempat dan naik-naik ke atas. Yang ternyata kawasan tersebut adalah sarang dari para alien. Di situ terlihat sangat banyak alien yang sedang makan malam. Eric sempat membuat suara sehingga alien sempat membuka kepalanya untuk mendengar lebih jelas. Tapi beruntungnya posisi Eric tidak ketahuan dan segera kembali mengambil Frodo untuk pergi dari situ. Setelah sampai, Eric segera berikan obatnya kepada Mira sehingga kondisi Mira pun mulai membaik dan Mira masih saja terus ingin mendapatkan pizza. Ternyata alasan selama ini Mira menginginkan pizza adalah karena ia ingin mengenang masa lalunya bersama ayahnya yang selalu makan pizza bersama setelah bermain musik. Hingga akhirnya ayahnya tewas karena penyakit yang sama dengan Mira saat makan pizza. Mira pun ingin makan pizza yang sama sebelum ia meninggal dunia. Keesokan harinya, kondisi Mira mulai membaik dan pada akhirnya Mira berhasil sampai di restoran pizza yang ia cari selama ini. Namun, Mira harus menerima kenyataan pahit karena restoran pizza yang selama ini ia cari sudah hangus terbakar dan sudah dipastikan tidak ada yang tersisa sama sekali. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah bar tempat Mira dan ayahnya bisa bermain musik. Setelah itu, Eric pun pergi keluar untuk mencari pizza dari restoran lain. Dan saat kembali, hal itu membuat Mira cukup senang karena meskipun bukan pizza yang sama, ia tetap bernostalgia. Eric juga mencoba menghibur Mira dengan bermain kartu seolah-olah mereka berdua tampil di depan banyak orang. Meskipun sederhana, ternyata Mira sangat senang dengan bantuan Eric. Setelah itu, mereka berdua melihat kapal terakhir sudah akan pergi. Tapi sebelum mereka pergi ke kapal, Mira memberikan jaket miliknya kepada Eric sebagai rasa terima kasih karena sudah membantunya selama ini. Setelah itu, mereka berdua bergegas menuju kapal untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya, terlalu banyak alien di depan, yang pada akhirnya Mira pun menjadi umpan dan menyuruh Eric untuk lari membawa Frodo. Di saat Mira memancing para alien, rencana Mira ternyata berhasil menarik perhatian para alien. Eric pun segera kabur menuju kapal. Setelah itu mereka berdua melihat kapal terakhir sudah akan pergi. Tapi sebelum mereka pergi ke kapal, Mira memberikan jaket miliknya kepada Eric sebagai rasa terima kasih karena sudah membantunya selama ini. Setelah itu mereka berdua bergegas menuju kapal untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya terlalu banyak alien di depan.
Pada akhirnya Mira pun menjadi umpan dan menyuruh Eric untuk lari membawa Frodo di saat Mira memancing para alien. Rencana Mira ternyata berhasil menarik perhatian para alien dan Eric pun segera kabur menuju kapal. Namun sayangnya, Eric menimbulkan suara sehingga para alien berbalik menuju Eric. Hingga akhirnya, Eric pun berhasil selamat. Meski begitu, Eric masih merasa bersalah karena harus meninggalkan Mira. Namun, Mira sendiri tidak keberatan akan hal itu. Karena bagaimanapun juga, ia akan tetap tewas karena penyakit ganasnya. Eric pun akhirnya berhasil selamat dan di kantong jaketnya terdapat surat jika Mira ingin Eric untuk menjaga kucingnya dengan baik. You better take care of my cat. Singkat cerita, Mira pun sedang berkeliling kota dan semua keinginan terakhirnya sudah terpenuhi. Yang pada akhirnya, Mira pun memutuskan untuk bunuh diri dengan membiarkan dirinya dimangsa. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film A Quiet Place Day One. Gimana kalau kalian suka, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.